Sombong, kamu berani sombong di hadapanku setingkat kamu. Aku akan meremukkanmu sampai mati hanya dengan sejumput, kamu sombong. Murid Chang Yu yang terkemuka memandang Lu Chen dan yang lainnya dengan jijik, dan berkata, serahkan pil binatang buas dan pengecoran baja emas, dan saya akan menghadiahi Anda seluruh mayat seperti yang dikatakan kakak senior Xiaohu. Pikirkanlah, dia adalah yang terkuat dari 7 ekstrim Tiangang, dan dia menganggap Lu Chen sebagai seekor semut. Alam Fei Long dan Sangguan Jin jauh lebih tinggi daripada Lu Chen, tetapi di matanya mereka juga semut, hanya semut yang lebih besar. Dia bahkan tidak berniat melakukannya sendiri, dan dia bisa membunuh Lu Chen dan mereka bertiga jika dia membiarkan saudara laki-laki dari Tiangang Wuji keluar. Sangguan Jin, bisakah pedangmu membunuh satu orang? Lu Chen terlalu malas untuk berbicara dengan murid Chang Yu, tetapi bertanya dengan suara rendah. Kecuali 7 kutub Tiangang, 4 lainnya dapat ditebas. Setelah saya menerobos ketiga kutub tersebut, saya menyadari lebih banyak niat pedang, dan kekuatan pedang saya meningkat pesat. Di mata Sangguan Jin, ada niat bertarung yang dingin. Tiangang Wuji, latih saja pedang untukku. Mengapa kamu begitu agresif? Melihat tampang pembunuh Sangguan Jin, Fei Long berkata dengan marah. Fei Long, bisakah pot pecahmu memblokir serangan 3 pembangkit tenaga listrik 5 kutub? Percakapan Lu Chen beralih ke Fei Long. Saudaraku, apakah kamu ingin aku bertarung 3 lawan 1? Fei Long terkejut, ekspresinya berubah. Bukan kamu, tapi kamu dan Sangguan Jin, berapa lama pot pecahmu bisa bertahan? Lu Chen dengan tegas berkata, jika Fei Long adalah seorang pengecut, dia tidak akan bekerja keras jika dia tidak mendorongnya. Hehe, periuk Laosu adalah senjata kuasi suci, dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat untuk menopang langit. Orang-orang itu hanya 5 tiang. Jika kamu ingin menghancurkan langitku, jangan pernah berpikir tentang itu tanpa tongkat dupa. Ketika Fei Long mendengar bahwa Sangguan ingin bergabung, dia langsung gemetar lagi. Dia tidak menyukai arogansi Sangguan Jin, tapi dia menyukai kekuatan ofensif Sangguan Jin. Pedang Jianxiu berkali-kali lebih kuat dari Guo Gong miliknya, dan sungguh nikmat membunuh seseorang dengan satu pedang. Beri aku, pengecoran baja emas. Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Fei Long. Fei Long tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen, tapi dia menyerahkan pengecoran baja emas tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Fei Long hanya tahu satu hal. Kakak bukan lampu hemat bahan bakar, dia pandai menggali lubang, banyak orang meninggal di dalam lubang, dan ada lebih banyak air buruk di perutnya daripada dia. Lu Chen mengeluarkan pil binatang tingkat menengah tingkat 6, mengambilnya bersama dengan pengecoran baja emas di tangan kirinya, dan berkata, inilah yang kamu inginkan. Bawa ke sini. Mata murid terkemuka Chang Yu berbinar dan dia berteriak keras. Tidak, aku akan menghancurkan mereka. Lu Chen mencibir, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, nyala api menyala. Kamu berani? Murid terkemuka, Chang Yu, awalnya tertegun, lalu marah. Dasar idiot, kepalamu berlubang, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak ingin melepaskannya, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Lu Chen mencibir sambil menggali lubang, jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Aku pasti akan menghancurkan semuanya bersama-sama. Ini disebut satu tembakan dan 2 potong. Kalian orang cacat mental tidak akan mengerti. Tinggalkan barang-barang itu, lepaskan, jangan biarkan dia menghancurkan harta karun itu. Xiahou Wangcheng, yang bertarung dengan Duan Xin dan Ying Ying, menjadi cemas dan berteriak berulang kali. Xiahou dan Wang Cheng sangat menginginkan nyawa Lu Chen. Siapa yang tahu bahwa Lu Chen akan begitu kejam sehingga dia akan menghancurkan Beast Pill dan Golden Steel Casting sebelum dia mati. Xiahou Wang Cheng hampir tidak perlu mengukur, dia tahu bahwa dia harus menjaga semuanya terlebih dahulu. Dia membutuhkan pil binatang tingkat menengah tingkat 6 untuk membuat senjata suci. Terutama, pengecoran baja emas, yang diperlukan untuk sekte tersebut dan tidak dapat dihancurkan oleh Lu Chen. Adapun kehidupan Lu Chen, bisakah dibandingkan dengan pengecoran baja emas? Bisakah ia bersaing dengan dan monster tingkat menengah tingkat 6? Basis budidaya anak itu rendah, dan dia belum dewasa, jadi hidupnya tidak berharga. Terlebih lagi, orang-orang yang menjadi sasarannya, Xiahou Wangcheng, cepat atau lambat akan mati, dan tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudara Xiahou? Bawalah barang-barang itu dan biarkan kamu pergi. Murid utama Chang Yu menerima instruksi,
jadi dia mengatakan ini kepada Lu Chen. Tidak, tidak, jika aku tidak pergi, siapa yang tahu jika kamu akan menembakku sampai mati. Wajah Lu Chen berubah drastis, dan dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, bersikap pengecut dan palsu. Tidak berguna, murid Chang Yu yang terkemuka memberikan penghinaan yang dingin, dan kemudian berkata kepada murid Chang Yu yang lain, pergi dan ambil barang-barang itu. Murid Chang Yu menjawab dan terbang menuju Lu Chen. Hanya saja murid Chang Yu juga terlihat menghina, dan tidak menganggap serius Lu Chen dan yang lainnya. Bagaimana mungkin, di antara sekte yang sama, dia tidak mencolok, tetapi di luar, dia, pembangkit tenaga listrik 5 kutub di Tiangang, cukup mengesankan. Lu Chen baru setengah jalan menuju alam Tiangang, dan 2 lainnya adalah 3 kutub Tiangang, jadi sebenarnya tidak ada ancaman sama sekali. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, ini ada sesuatu. Murid Chang Yu itu sama sekali tidak melihat ke arah Lu Chen dan yang lainnya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pengecoran baja emas dan pil binatang tingkat menengah tingkat 6 di tangan Lu Chen. Dengan satu tangan yang besar, dia hendak mengambil apa yang dipegang Lu Chen. Oke, ini dia. Lu Chen tersenyum dingin, lalu berteriak, potong. Zeng, saat pedang terhunus, terdengar seperti nyanyian naga, membangunkan dunia. Cahaya pedang keluar dari punggung Lu Chen, menembus langit dan bumi, membelah ruang, secepat kilat, dan jatuh ke arah murid Chang Yu yang tidak curiga. Serangan diam-diam. Pada saat murid Chang Yu bangun, semuanya sudah terlambat, cahaya pedang telah menebas lehernya. Engah, pedang itu jatuh, dan kepala manusia itu terbang, menumpahkan kanopi darah. Seorang murid Chang Yu jatuh ke dalam lubang dan mati. Pembangkit tenaga listrik 5 kutub terbunuh dan jatuh. Lu Chen mengancam dengan Beast Peel dan Golden Steel Casting, lalu melumpuhkan lawan dengan menunjukkan kelemahan. Menggunakan pedang Sangguan Jin, dia berhasil melenyapkan salah satu murid Chang Yu, dan mengurangi sedikit tekanan untuk pertempuran yang akan datang. Lu Chen sungguh, sekelompok orang jahat lebih baik dari pencuri, dan sangat dipuja oleh naga gemuk. Mereka yang berani berkomplot melawanku, bunuh mereka semua. Xiahou Wangcheng sangat marah dan meraung marah. Membunuh. Murid-murid Chang Yu itu sangat kesal atas kematian rekan-rekan murid mereka, mereka bergegas dengan marah. Reaksi murid Chang Yu sudah diharapkan oleh Lu Chen, dan rencana selanjutnya adalah membubarkan keempat murid Chang Yu. Dan dia ingin menghadapi ancaman terbesar, murid Chang Yu yang merupakan kepala 7 kutub Tiangang. Chang Yu Gou, beraninya kamu menantangku 1 lawan 1. Lu Chen memegang pisau di satu tangan, dan menunjuk ke arah murid Qiji dengan tangan lainnya, secara provokatif. Kalian bertiga menyelesaikan 2 lainnya, dan Lu Chen akan menyerahkannya padaku. Murid Qiji sangat marah, dan memerintahkan 3 murid lainnya untuk melakukannya. Terlebih lagi, pil binatang dan pengecoran baja emas ada di tubuh Lu Chen, dan dia juga berpikir bahwa yang terbaik adalah dia menangani Lu Chen sendiri. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dia dapat mencegah Lu Chen menghancurkan sesuatu sebelum dia akan mati. Semut, pergilah ke neraka. Murid Qiji itu mencibir, dan menangkap Lu Chen bahkan tanpa menggunakan senjata. Orang kuat dengan 7 kutub Tiangang memiliki kekuatan dasar 64 miliar kati, dan jika ditangkap begitu saja, gunung akan runtuh dan bumi akan retak. Bahkan yang terkuat dari 6 ekstrim Tiangang, sulit baginya untuk menangkapnya, apalagi Lu Chen, yang bahkan tidak berada di alam Tiangang. Dia bahkan tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya, karena takut dia akan mengubah Lu Chen menjadi bubuk, dan bahkan menghancurkan Beast Peel dan Golden Steel Casting bersama-sama, bunuh langit. Lu Chen berteriak pelan, mengayunkan pisau besar di tangannya, dan menebas murid Qiji itu. Tebasan itu, dengan seluruh kekuatan Lu Chen, adalah tebasan yang fatal. Saat bilahnya lewat, ruang itu meledak, kehampaan bergetar, dan kekuatan bilahnya membuat tanah tak tertahankan, retak di mana-mana. Pisau yang berat sekali. Murid-murid Qiji menyusut, baru kemudian dia menyadari bahwa lawannya tidak lemah, dan dia meremehkan musuh. Sangat disayangkan perampasannya belum selesai dan tidak dapat diambil kembali, tetapi pisau Lu Chen telah terpotong. Ledakan, bilahnya menebas cakarnya, dan terdengar suara keras. Bilahnya memotong kekuatan tangan, memotong esensi pelindung pada cakar, dan memotong ke punggung tangan, tetapi pengebirian telah habis, tidak mampu memotong daging dan darah, dan hanya mengguncang lawan dengan sekuat tenaga, 1 kaki. Memegang rumput,
Kamu benar-benar dapat memotong 70% kekuatanku, sungguh aneh. Murid Kiji mengutuk dan menggoyangkan telapak tangannya yang sakit, tidak berani ceroboh lagi, mengumpulkan energi aslinya, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Lu Chen. Ledakan. Saat ini, terdengar suara pemotongan tubuh dari sisi lain. Murid Kiji tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat, bola matanya segera diluruskan, salah satu muridnya dipenggal oleh pedang dan sudah jatuh. Dua anggota sekte yang sama tampak cemas, dan mereka menyerang bocah gendut dengan kuali untuk menopang garis pertahanan, sementara pembudidaya pedang di belakang bocah gendut, memegang pedang panjang berdarah, sedang mengumpulkan kekuatan dan siap berangkat. Pegang rumputnya, 3-5 tiang tidak bisa mengalahkan 2-3 tiang, kenapa ada begitu banyak orang mesum di dunia ini? Murid Kiji merasa bersalah untuk beberapa saat, hal yang paling mendesak adalah membunuh Lu Chen, dan kemudian pergi membantu kedua murid itu. Jika tidak, di bawah perlindungan penggarap perisai, penggarap pedang sesat itu akan membunuh dua rekan muridnya. Murid Kiji itu berbalik, dan hendak menyerang Lu Chen dengan sekuat tenaga, tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu terbang ke arahnya. Saat berikutnya, murid-murid Kiji menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Seekor rubah merah besar berlari ke arahnya. Di punggung rubah juga menunggangi seekor binatang kecil berwarna putih, menari dan mengarahkan rubah. Binatang putih kecil itu tampak seperti kucing, dan wilayahnya tidak dapat dilihat secara menyeluruh. Tapi rubah itu, puncak dari urutan kelima, ini setara dengan puncak alam Tiangang, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari 9 ekstrim Tiangang. Dari mana datangnya binatang itu? Murid Kiji panik, ingin melarikan diri tetapi tidak dapat melarikan diri, dia telah dikunci oleh aura rubah. Jadi dia tidak punya pilihan selain gigit peluru dan meninju dengan sekuat tenaga, berharap keajaiban. Namun, tidak akan ada keajaiban, dan tidak akan ada keajaiban dalam hidup ini. Dia bukan Lu Chen, dan dia tidak memiliki banyak trik seperti Lu Chen, jadi di manakah keajaibannya? Rubah itu mengulurkan cakarnya dan memukulkan tinjunya hingga rata. Sebelum dia sempat berteriak, rubah itu menggigit lehernya dan mati di tempat. Binatang putih kecil itu bersenandung kegirangan, dan mengulurkan sepasang lengannya, membuat gerakan binaraga, memamerkan otot-otot kecilnya. Benar sekali, binatang putih kecil itu adalah Jade Kilin Xiaoyu. Rubah itu adalah tunggangan Xiaoyu, Xuanshan Firefox. Setelah Xuanshan Firefox memadamkan api binatang itu, api rubah menghilang, evolusinya menurun, dan wilayahnya juga akan runtuh. Untungnya, Lu Chen mengizinkannya memasuki Chaos Orb. Di bawah nutrisi Chaos Ki bawaan, evolusinya tidak menurun, dan bahkan wilayahnya tetap dipertahankan. Namun, tanpa api binatang di tubuhnya, kekuatan tempurnya telah turun drastis. Tapi itu selalu merupakan puncak dari urutan kelima, wilayahnya ada, dan kekuatannya masih ada. Tanpa Beastfire, bukan berarti tidak bisa bertarung. Sangat mudah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 7 kutub secara instan. Sebelumnya, ketika Lu Chen berencana untuk berurusan dengan 5 murid Changyu ini, dia mengatur agar Xuanshan Firefox bergabung dengan mereka. Tapi Xiaoyu tidak mengatur untuk masuk. Raungan unicornnya merupakan ancaman fatal bagi binatang buas, tapi tidak terlalu mengancam manusia. Gelombang suara auman unicorn sangat kuat, jadi tidak masalah untuk menindas ayam yang lemah atau menakut-nakuti orang. Xiaoyu tiba-tiba meraung, dan orang kuat yang tidak mengetahui kebenaran mungkin akan melarikan diri, seperti kepala sekte batu hitam yang menakutkan, yang tertangkap oleh trik ini. Tapi Lu Chen tidak ingin menakut-nakuti 7 murid ekstrim dari sekte Changyu, tapi ingin membunuh mereka. Jika mereka tidak membunuh mereka, mereka tidak akan bisa pergi. Oleh karena itu, Xuanshan Firefox adalah kartu asnya. Tanpa latar belakang ini, beraninya dia menghadapi 7 ekstrim. Pergilah bermimpi. Saat ini, kekuatannya untuk membelah langit kira-kira sama dengan pembangkit tenaga listrik 6 kutub. Namun kekuatan pembangkit tenaga listrik 7 kutub 2 kali lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik 6 kutub, menghancurkan Santian, dia tidak bisa menjadi lawan dari pembangkit tenaga listrik 7 kutub. Kecuali, dia menerobos dan secara resmi memasuki alam Tiangang. Setelah membunuh murid Kiji dari sekte Changyu, Lu Chen dengan cepat membawa Xiaoyu dan Xuanshan Firefox kembali ke Chaos Orb terlepas dari protes Xiaoyu. Kedua orang ini adalah senjata rahasia, jadi jangan tunjukkan jika Anda tidak ada urusan, tidak baik jika membocorkannya. Lu Chen berbalik dan berlari menuju Fei Long,
hanya untuk menemukan bahwa pertempuran di sana baru saja berakhir, dan pertempuran itu melampaui imajinasinya. Di bawah kedok naga gemuk, Sang Guan tidak khawatir, dan bertindak sebagai tukang daging sepanjang waktu, memenggal kepala murid terakhir Chang Yu. Kerja bagus. Lu Chen tertawa dan bertepuk tangan pada Fei Long dan Sang Guan Jin. Hanya saja kekuatan bertarung Xiahou Wangcheng terlalu kuat, Duan Xin dan Ying Ying gagal mengalahkannya, dan tempat ini masih sangat berbahaya. Kembali ke Mal, Lu Chen menjentikkan jarinya, bersiap untuk pergi. Aku yang membunuhku, kamu masih ingin pergi. Matilah aku. Xiahou Wangcheng sudah sangat marah, mengabaikan pengepungan Duan Xin dan Ying Ying, mengambil risiko terbunuh, bergegas keluar dari pertempuran, mencurahkan seluruh energi aslinya ke tangannya, dan menamparkan Lu Chen dengan telapak tangannya. Dengan pukulan telapak tangan, gelombang udara begitu dahsyat hingga bumi bergetar dan gunung-gunung pun bergetar. Kekuatan telapak tangan menghancurkan ruang, menyebabkan kekosongan meledak, dan mekanisme udara yang kuat menekan, mengunci Lu Chen dan mereka bertiga. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan telapak tangan ini. Telapak tangan Xiahou Wangcheng sudah cukup untuk menghancurkan gunung, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Tutupi langit. Fei Long meraung keras, mengangkat pot ganda dengan kedua tangan, dan mencoba yang terbaik untuk membentuk garis pertahanan yang kuat untuk memblokir Lu Chen dan Sang Guan Jin. Lu Chen tidak berani lalai, dia mempertahankan tubuh pertarungan Yanlong, dan mengedarkan esensi sejati seluruh tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Sang Guan Jin juga memiliki ekspresi yang bermartabat, dia juga menggunakan esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya, dan dia tidak bisa hanya mengandalkan penutup naga gemuk untuk menutupi langit, dan dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Ledakan. Sebelum telapak tangan Xiahou Wangcheng tiba, kekuatan datang lebih dulu, dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantam kuali, membuat ledakan yang menghancurkan bumi. Kuali tingkat artefak kuasi suci tidak bisa dihancurkan, tapi penyok 1 inci karena kekuatan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan belum dikebiri, dan masih menembus ke dalam pot. Setelah lapisan penyerapan guncangan, setelah melewati kuali, kekuatan yang tersisa masih kuat, dan naga gemuk itu terkejut di tempat. Lu Chen dan Sang Guan Jin juga terpengaruh. Di bawah pengaruh kekuatan telapak tangan, Lu Chen merasakan sesak di dadanya, dan darahnya mengalir mundur. Namun, untungnya, tubuh fisik Lu Chen kuat, dan dia melewatinya setelah sedikit bersabar. Sebaliknya, Sang Guan Jin mendapat masalah besar, akibat kekuatan telapak tangan menghantam kuali, dia tidak bisa menahan diri, organ dalamnya hancur di tempat, dan 7 lubangnya berdarah dan jatuh ke bawah. Meskipun Sang Guan Jin juga direndam dalam darah binatang untuk membentuk tubuhnya, namun fisik Jian Xiu menentukan bahwa dia renyah dan tubuhnya relatif lemah. Kuali Fat Boy sebenarnya terbuat dari apa? Susah sekali kalau bisa menahan telapak tanganku. Xiahou Wangcheng marah dan marah. Telapak tangan Xiahou Wangcheng dari udara sangat kuat, dan hanya dengan satu ayunan, dia dapat membunuh orang kuat manapun di alam Tiangang. Tanpa diduga, dengan kekuatan telapak tangan yang begitu kuat, Kuali Fat Boy memblokir lebih dari setengahnya, dan gagal menghancurkan Lu Chen level rendah dan yang lainnya. Karena kekuatan telapak tangannya tidak dapat membunuh lawan, dia terus menamparkan lawannya, dan ingin menamparkan ketiga Lu dan Chen sampai mati dengan telapak tangan aslinya. Kekuatan telapak tangannya 10 kali lebih kuat dari telapak tangan di udara. Selama dia terkena telapak tangannya secara langsung, semuanya akan meledak dan semua orang akan mati. Mati, bikuc www.biggex.me. Tapi pada saat ini, ledakan teriakan datang dari belakang Xiahou Wangcheng. Itu adalah Duan Xin, yang meninju punggung Xiahou Wangcheng. Xiahou Wangcheng sepertinya sudah menduga ini sejak awal, dia masih menahan luka pukulan, dan bergegas menuju Lu Chen dari bawah ke atas, dengan aura tidak membunuh Lu Chen dan bersumpah untuk tidak menyerah. Tepat ketika kecepatan Xiahou Wangcheng agak melambat, sosok lain bergegas dan menamparkan punggung Xiahou Wangcheng dengan telapak tangan, dengan paksa menjatuhkan Xiahou Wangcheng dari ketinggian. Itu adalah telapak tangan penuh Ying Ying. Kekuatan tempur Ying Ying jauh lebih tinggi daripada Duan Xin, Xiahou Wangcheng tidak dapat menahan. Telapak tangan seberat itu, Xiahou Wangcheng memuntahkan seteguk darah, wajahnya galak, dan dia menatap semua orang dengan kebencian, mengetahui bahwa dia dikutuk hari ini. Saya tidak mendapatkan Golden Steel Casting, dan saya tidak mendapatkan pil binatang di tengah level ke-6. 5 saudara laki-laki yang saya bawa tewas, dan saya terluka parah.
Saya juga ditahan oleh Duan Xin dan Yingying, ke atas. Dalam pertempuran hari ini, dia sangat tidak berguna sehingga dia tidak tahu bagaimana kembali ke sekte untuk mengaku. Bukit-bukit hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir selamanya. Jika kamu tidak membalas dendam ini, kamu tidak akan pernah menjadi manusia. Xiahou Wangcheng meninggalkan sepatah kata pun dengan getir, dan terbang menjauh. Duan Xin dan Yingying juga tidak mengejarnya. Kekuatan tempur Xiahou Wangcheng terlalu kuat, karena dia terluka, dia tidak bisa membunuhnya begitu saja, apalagi menjaganya. Duan Xin berlari ke arah Lu Chen untuk memeriksa, dan menemukan bahwa Lu Chen baik-baik saja. Fei Long terluka, tetapi Jian Xiu sedang sekarat. Lu Chen memeluk Sang Guan Jin yang tidak sadarkan diri, dan membuka botol kristal, memberi Sang Guan Jin setetes cairan esensi spiritual. Dan Fei Long menepuk-nepuk wajah Sang Guan Jin sambil berseru dengan panik, "Sang Guan Jin, bangun, jangan tidur, kamu tidak akan bisa bangun jika kamu tidur." Dengan dukungan vitalitas yang kuat dari cairan esensi roh spiritual, organ dalam Sang Guan Jin yang rusak sembuh, luka-lukanya juga pulih, dan nafasnya kembali, tapi masih belum bangun, seperti keadaan vegetatif. Lu Chen sedang terburu-buru, cairan esensi roh spiritual selalu memiliki efek ajaib. Bagaimana mungkin tidak bisa menyelamatkan Sang Guan Jin? Lukanya sudah pulih, denyut nadinya normal, dan gas darahnya juga normal. Kok bisa tidak bangun? Duan Xin meletakkan tangannya di pergelangan tangan Sang Guan Jin, merasakan denyut nadinya, lalu terlihat bingung. Apakah ada yang salah dengan jiwanya? Saya punya rahasia untuk mendeteksi jiwa, biarkan saya memeriksa jiwanya. Yingying meletakkan jarinya di dahi Sang Guan Jin, melepaskan kekuatan jiwanya, dan menembus lautan kesadaran Sang Guan Jin. Sesaat kemudian, Yingying menarik kekuatan jiwanya, dan dengan menyesal berkata kepada Lu Chen, sayangnya, jiwanya telah meninggalkan lautan kesadaran dan menghilang. Mungkin telah terguncang keluar dari tubuhnya oleh kekuatan telapak tangan Xiahou Wangcheng. Kalau begitu temukan, Lu Chen tanpa sadar berkata, setelah jiwa meninggalkan tubuh, ia tidak dapat diambil kembali di dunia yang, tetapi hanya dapat ditemukan di dunia bawah. Yingying melirik ke arah Lu Chen, menghela nafas, jiwanya telah hilang, bahkan dapat dikatakan bahwa Sang Guan Jin telah meninggal. Sang Guan ingin hanya memiliki satu tubuh yang tersisa, apa gunanya tidak memiliki jiwa, tidur selamanya seperti kematian. Katakan padaku, bagaimana cara menuju ke dunia bawah? Lu Chen tidak terlalu peduli, Sang Guan Jin adalah saudaranya, selama masih ada secercah harapan. Tidak peduli dia pergi ke surga atau bumi, dia akan mendapatkan kembali Sang Guan Jin. Aku tidak akan melakukannya. Yingying menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak, tapi ada yang mau. Duan Xin mengeluarkan jimat, menyerahkannya kepada Lu Chen, dan berkata, jimat ini adalah tanda dari teman baikku. Petik 2. Apakah kamu gay? Yingying terkejut. Lu Chen juga terkejut. Dia tahu bahwa Duan Xin penuh nafsu, tetapi dia tidak tahu bahwa Duan Xin sanggup melakukannya. Tidak, jangan salah paham, ini bukan piki, orientasiku normal, tidak ada masalah sama sekali. Duan Xin juga panik, dan dengan cepat menjelaskan, di masa lalu, Yingying menolak saya, dan saya merasa sangat kecewa. Sejak itu, saya menuruti keinginan saya, bertemu dengan pria yang berpikiran sama, dan menjadi teman baik yang menyukainya. Bagaimana denganmu sekarang? Yingying bertanya, sekarang aku memilikimu, aku hanya ingin menemanimu dengan sepenuh hati dan mengakhiri masa lalu. Duan Xin bersumpah, percayalah padamu untuk saat ini, jika kamu mengingkari janjimu, aku akan mengebirimu. Yingying menggigit Duan Xin. Hei, jangan sebarkan makanan anjing, kalian berdua, beritahu aku cara mengembalikan jiwa Sang Guan Jin. Lu Chen berkata dengan cemas. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan teman gay itu, dan saya menyelamatkan nyawanya. Dia berterima kasih dan memberi saya jimat ini sebagai tanda. Jika saya kesulitan menemukannya di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mendorong panitia. Petik 2. Duan Xin melanjutkan, namanya Simen Qianshan, dia adalah pewaris keluarga Simen, dia adalah ahli jimat, dia tahu segalanya tentang dunia bawah, dia bahkan pernah ke dunia bawah, dan membunuh hantu. Temukan dia, mungkin ada cara untuk memulihkan jiwa Sang Guan Jin. Apakah itu keluarga Simen dari Gunung Zhenming? Fei Long tiba-tiba bertanya. Ya, itu adalah Gunung Zhenming. Duan Xin mengangguk. Biarkan aku pergi.
Gunung Zhenming bukan di wilayah Desolasi Timur, tapi di wilayah asal utara. Jaraknya hanya 1 kuda, butuh waktu 1 tahun untuk sampai ke sana. Sangguan Jin sudah berhenti memasak. Teriak naga gemuk, wajahnya menjadi hitam untuk beberapa saat. Keluarga Simen sama terkenalnya dengan keluarga Namong, dan juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar. Tentu saja dia tahu bahwa perjalanannya masih jauh. Ada lingkaran teleportasi 2 arah yang sangat besar antara pusat perbelanjaan kami di Wastelen Timur dan pusat perbelanjaan di domain Beiyuan. Hanya perlu sebatang dupa untuk berteleportasi ke sana, dan keluarga Simen berada di sebelah barat Beiyuan pusat perbelanjaan, tutup. Duan Xin terdiam, lalu berkata, hanya saja lingkaran sihir ini adalah rahasia Mal. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Hanya pemilik Mal yang bisa. Pergi ke pemilik kota Mal. Lu Chen segera berkata, Lu Chen, untuk mengaktifkan lingkaran sihir super besar itu, ia perlu mengonsumsi 10 juta kati batu roh berkualitas tinggi, yang harganya sangat mahal. Saya khawatir penguasa kota tidak akan setuju. Duan Xin berkata dengan wajah khawatir. Bagaimana perasaanmu tentang pil? Lu Chen bertanya. Kalau begitu selesaikan masalahnya. Duan Xin sangat gembira dan berkata dengan tegas. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen menjemput Sangguan Jin dan segera kembali ke Mal. Ketika seorang alkimia bijak berada di depannya, mata anjing pemilik kota Mal itu menjadi buta, dan lingkaran sihir rahasia yang awalnya tidak akan terbuka segera dibuka untuk Lu Chen. Setelah menghabiskan energi 10 juta kati batu roh kelas atas, lingkaran teleportasi 2 arah super besar diaktifkan. Lu Chen memeluk Sangguan Jin, dan melangkah ke lingkaran sihir bersama Fei Long. Setelah sebatang dupa, dia diteleportasi ke pusat perbelanjaan di wilayah sumber utara, dan muncul di ruang rahasia super besar di rumah tuan kota di pusat perbelanjaan. Lu Chen menunjukkan koin tembaga dari VIP teratas di Mal, dan penjaga istana tuan kota melepaskannya. Meskipun koin tembaga adalah tanda dari Eastern Wilderness Mall, orang-orang di Northern Origin Mall juga mengetahui bahwa para VIP teratas di Eastern Wilderness juga dapat menggunakan lingkaran sihir rahasia Mal tersebut. Para penjaga juga tahu bahwa mereka tidak boleh tersinggung. Meninggalkan Beiyuan Mall, terbang ke barat, dan langsung menuju keluarga Simen di benua Yuanwu. Ada 4 keluarga besar yang menjaga kejahatan bagi umat manusia dari generasi ke generasi. Nama keluarga dari 4 keluarga besar adalah Namong, Simen, Beiming, dan Dongfang. 4 keluarga bangsawan besar masing-masing menjaga 4 domain besar, domain Desolasi Timur, domain Asal Utara, domain Barbar Selatan, dan domain Gurun Barat. Keluarga Namong menjaga Gunung Kota Iblis di Tanah Air Timur. Keluarga Simen menjaga Gunung Zhenming di wilayah Asal Utara. Keluarga Beiming menjaga Gunung Zhenmo di Gurun Barat. Keluarga Timur menjaga Gunung Kota Binatang di wilayah Barbar Selatan. Daerah sumber utara tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan suhunya sangat rendah. Banyak harta karun jenius yang langka lahir di tempat yang sangat dingin ini. Tidak ada gua monster di domain Beiyuan, tapi ada gua hantu. Klan Ming adalah salah satu musuh besar umat manusia, dan juga ancaman terbesar bagi wilayah besar ini. Di Gunung Zhenming, ada sebuah gua yang tidak akan pernah ditutup, dan merupakan tugas penting keluarga Simen untuk menjaganya. Gunung Zhenming begitu besar sehingga memiliki radius 1 juta mil, dan ada puncak yang tak terhitung jumlahnya, menjulang tinggi ke awan, di luar imajinasi Lu Chen tentang pegunungan. Tapi Fei Long sangat acuh tak acuh. Gunung Zhenyao tempat keluarga Namong mereka berada memiliki skala yang sama dengan Gunung Zhenming, jadi tidak ada yang perlu diributkan. Pintu masuk Gunung Zhenming juga merupakan pintu masuk keluarga Simen. Ada penjaga di sini, semuanya kuat di alam Tiangang. Lu Chen menunjukkan jimat yang diberikan oleh Duan Xin, dan penjaga di kepala memastikan bahwa itu adalah tanda Simen Qianshan, jadi dia segera melepaskannya, dan mengirim penjaga untuk memimpin jalan menuju Lu Chen. Keluarga bangsawan keluarga Si memiliki kompleks bangunan berskala besar, dengan jutaan anak Simen, dan ada orang-orang kuat yang terbang kemana-mana di langit. Terbang di atas kompleks bangunan yang begitu luas, butuh waktu yang lama untuk mencapai pintu masuk gua. Tuan muda ke-9 saya suka tinggal di bawah tanah dan jarang tinggal di tanah. Yang terbaik adalah pergi ke gua Nether untuk menemukannya. Penjaga itu menjelaskannya seperti ini. Patriark Simen memiliki 9 putra, dan Simen Qianshan adalah yang terakhir, 9 tuan muda. Memasuki pintu masuk gua Nether, melewati lorong yang panjang,
Anda resmi memasuki Gua Nether. Di sini sama dengan Gua Monster Sekte tersebut, sebuah kota pertahanan besar dibangun untuk menahan serangan klan Ming. Namun, Gua Nether agak berbeda dengan Gua Iblis. Tidak ada cacing matahari di Gua Nether, tidak ada cahaya, dan gelap gulita. Prajurit dengan alam rendah memiliki penglihatan malam yang terbatas, sehingga mereka tidak bisa masuk. Gua Nether berada lebih dalam di bawah tanah daripada Gua Setan. Dingin dan suram, dengan suasana yang aneh dan menyedihkan, dan hantu sering muncul. Jika kemauan tidak cukup kuat, mudah mengalami gangguan jiwa jika berlama-lama berada di dalam gua. Artinya, keluarga Simen bisa menjaga di sini untuk waktu yang lama, dan jika digantikan oleh orang lain, pasti tidak akan bisa tinggal. Sebab, keluarga Simen adalah keluarga jimat, dan setiap anak Simen memiliki jimat yang kuat di tubuhnya, dan segala kejahatan tidak akan menyerang. Selain itu, seluruh kota berbenteng ditutupi dengan jimat untuk meningkatkan kekuatan dan menekan roh jahat. Seluruh kota berbenteng penuh dengan energi yang kuat, sehingga tidak ada monster yang berani menyinggung dengan mudah. Penjaga itu membawa Lu Chen ke sini dan pergi. Lu Chen dan Fei Long berada di dalam kota pertahanan, menanyakan tentang Simen Qianshan di mana-mana. Ketika murid-murid Simen itu mendengar nama Simen Qianshan, mereka semua menunjukkan tatapan aneh, yang membuat Lu Chen merasa bingung. Pada akhirnya, saya mengetahui keberadaan Simen Qianshan. Simen Qianshan tidak ada di sini, tapi di luar kota pertahanan, 500 mil ke barat, di hutan hantu liar. Kota pertahanan ini dijaga ketat dan memiliki banyak aturan, salah satunya adalah dilarang terbang keluar kota tanpa izin. Untuk meninggalkan kota, seseorang harus melewati gerbang kota. Ketika penjaga gerbang kota mendengar bahwa Lu Chen akan pergi ke hutan hantu, wajahnya langsung berubah. Hutan hantu ganas bisa dikatakan sebagai tempat terlarang di dunia bawah. Tak seorang pun mau pergi ke sana, bahkan Hades pun tidak. Itu adalah tempat terlantar di dunia. Penjaga gerbang kota menjilat bibirnya yang kering, dan menjelaskan, ada banyak sisa-sisa yang berkeliaran di hutan hantu, dan kadang-kadang ada hantu jahat. Ini adalah tempat paling menakutkan di dunia, dan orang asing tidak boleh mendekat. Lalu kenapa Simen Qianshan ada di sana? Lu Chen bertanya balik. Tuan Muda ke-9 ingin menangkap hantu, jadi wajar saja dia harus tinggal di hutan hantu ganas. Ketika penjaga gerbang kota menyebut Simen Qianshan, matanya berbinar, dan dia menunjukkan senyuman aneh dengan santai. Tuan Muda ke-9 berbeda dari kita. Dia memiliki tubuh yin dan yang, dan dia memiliki pencapaian tinggi dalam jimat. Dia tidak takut dan kejahatan, dan dia bisa menghindari hantu. Pergi ke dunia bawah untuk bermain selama beberapa hari, dan kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sungguh luar biasa dia bisa memasuki dunia bawah. Aku harus mencari bantuan darinya. Lu Chen sangat gembira. Kamu terlalu banyak berpikir, Tuan ke-9 hanya masuk neraka untuk dirinya sendiri, dan tidak akan pernah membantu orang lain. Penjaga gerbang kota tersenyum, dan berkata, selain itu, Tuan Muda ke-9 tidak berani masuk begitu saja. Dunia bawah tidak hanya berbahaya, tetapi juga memiliki energi yin yang sangat berat, yang akan memperpendek umurmu. Semakin lama kamu tinggal, semakin banyak umurmu yang hilang. Selama dia membantuku, aku berhutang budi padanya. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, tapi sikapnya tetap tegas. Selama masih ada secercah harapan, dia tidak akan pernah menyerah pada sangguan jin. Bawalah jimat pengusiran setan ini, itu berguna di hutan hantu. Melihat Lu Chen telah memutuskan untuk pergi, para penjaga di gerbang kota memberi Lu Chen setumpuk jimat, dan menyuruh Lu Chen untuk tidak melawan roh jahat, tetapi melarikan diri dari hutan hantu yang ganas. Lu Chen mengucapkan terima kasih, lalu memeluk sangguan jin, meninggalkan kota bersama Fei Long, dan terbang ke barat. Fei Long, mengapa orang-orang dari keluarga Simen memiliki mata yang aneh ketika mendengar nama Simen Qianshan? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Fei Long berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar, dan dia tahu bahwa Fei Long mengenal Simen Qianshan. Karena kebiasaan buruk Aosan, Fei Long berkata dengan nada menghina sambil menempelkan jimat itu pada 2 stiker panci besar. Gunung pendek, kebiasaan buruk. Lu Chen sedikit terkejut. Simen Qianshan agak pendek. Saat anggota keluarga dari 4 keluarga besar kita berkumpul, mereka semua memanggilnya Gunung Pendek. Fei Long menaruh lebih banyak jimat di kuali sambil menjelaskan, sebelumnya, Simen Qianshan cukup normal,
tapi kemudian dia dikhianati oleh tunangannya dan hampir mati, dan kemudian seluruh pribadinya berubah. Apa yang berubah? Lu Chen bertanya. Dia telah berubah warna. Saat dia melihat ibunya, matanya bersinar biru, dan dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Kami diam-diam memanggilnya kritikus warna lama, kata Fei Long. Apakah dia seorang pemetik bunga? Mata Lu Chen membelalak, dan ekspresi jijik melintas di wajahnya. Keluarga Simen telah menjaga Gua Nether selama beberapa generasi, dan sangat dihormati oleh dunia. Saya tidak menyangka akan memaafkan pemetik bunga di keluarga. Itu sungguh tidak masuk akal. Hei, saudaraku, jangan bersemangat. Pemetik bunga ini bukan pemetik bunga. Kamu salah paham tentang Aisan. Fei Long berkata dengan tergesa-gesa, sebenarnya, Aisan sama sekali tidak tertarik pada wanita, dia bukan pemetik bunga dari umat manusia. Bicaralah dengan jelas. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, setelah Aosan dikhianati oleh tunangannya, dia kehilangan minat pada wanita manusia dan menjadi tertarik pada wanita non-manusia, jadi dia tidak pernah menyakiti wanita manusia, jadi tidak ada yang namanya pemetik bunga. Fat Dragon tertawa, sedikit aneh, orang itu tertarik pada gadis iblis, gadis binatang, gadis hantu, terutama hantu perempuan. Takut, hantu perempuan juga menginginkannya. Lu Chen terkejut. Naga gemuk mengangguk dengan berat. Orang ini memang teman baik Duan Xin, jadi dia sama dengan Duan Xin. Lu Chen berkata dengan emosi 370. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Jika tidak diucapkan dari mulut Fei Long, Lu Chen tidak akan pernah membayangkan bahwa Simen Qianshan adalah orang seperti itu. Namun Simen Qianshan hanya berurusan dengan musuh umat manusia, tidak pernah menyinggung perasaan wanita umat manusia, dan sama sekali bukan pendosa umat manusia. Apa yang bisa Anda katakan tentang dia? Paling banter, orang punya hobi aneh, yang agak menjijikkan. Hutan hantu ganas tidak terlalu besar, radiusnya hanya sekitar 100 mil, jauh di atas langit, orang dapat melihat menembusnya. Hanya saja hutan hantu tersebut penuh dengan hantu dan langsung menuju ke langit sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengontrol langit sehingga harus turun dan berjalan ke dalam hutan. Hutan hantu penuh dengan suara-suara aneh, hampa dan penuh kebencian, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang mencurahkan sesuatu. Langit masih hidup, bumi masih hidup, tidak ada hantu yang muncul. Sejak dia memasuki hutan hantu ganas, wajah naga gemuk membiru dan bibirnya menjadi pucat, dan dia terus mengoceh tanpa henti, seolah-olah dia sedang membacakan mantra, dan tampak memberanikan diri. Bagaimanapun, orang ini takut dan takut. Lu Chen terlalu malas untuk berurusan dengan Fei Long, dan sangat ingin menemukan Simen Qianshan, jika tidak, semakin lama waktu berlalu, semakin sulit jiwa sangguan jin untuk diambil kembali. Semakin dalam hutan, semakin seram, dan dari waktu ke waktu saya melihat sisa-sisa putih berkeliaran. Di mana jiwaku? Di mana jiwaku? Saya mati secara tidak adil. Jiwaku tidak lengkap dan aku tidak bisa bereinkarnasi. Satu demi satu suara kebencian keluar dari mulut jiwa-jiwa yang tersisa. Setiap jiwa yang tersisa tidak sadarkan diri, hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang, bergema di hutan seperti negeri hantu, membuat orang bergidik. Jiwa-jiwa yang tersisa itu merasakan ada orang asing yang masuk, dan mereka mengepung mereka satu demi satu. Semakin banyak, mereka mengepung Lu Chen dan yang lainnya dengan cara yang tidak bisa ditembus. Naga gemuk sangat ketakutan, dan mengangkat panci ganda dengan gemetar, tetapi tumpukan jimat yang menempel pada panci itu berhasil. Peng, jimat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kejantanan yang kuat muncul. Ah, jiwa-jiwa yang tersisa itu ketakutan di bawah cahaya, berteriak dan melarikan diri, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Setelah beberapa saat, seluruh hutan menjadi sunyi. Haha, jimat pengusiran setan ini sangat berguna. Fei Long sangat gembira, namun sebelum kegembiraan itu usai, sesuatu terjadi lagi. Monster Qian tiba-tiba muncul di hutan, menatap orang asing itu dengan mata putih. Tepatnya, itu adalah sangguan jin yang sedang menatap tangan Lu Chen. Saudaraku, ini sudah berakhir, ini bukan jiwa yang tersisa, tapi hantu jahat. Kata naga gemuk dengan gemetar. Kamu punya begitu banyak jimat di stiker potmu, apa yang kamu takutkan? Kata Lu Chen, jimat ini efektif untuk sisa jiwa, belum tentu hantu jahat. Fei Long berkata dengan gemetar,
Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menyelamatkan Sangguan Jin. Lu Chen putus asa, dan meraung dengan marah, jika jimat itu tidak berfungsi, aku akan melakukannya sendiri, membunuh hantu saat aku bertemu hantu, dan membunuh dewa saat aku bertemu dewa. Ya, Fei Long pasti akan mengikuti kakak laki-lakinya dan membunuh hantu dan dewa. Pada saat itu, Fei Long tiba-tiba berhenti bersikap pengecut, dan menjadi pembunuh. Aduh, begitu mata hantu itu muncul, dia tiba-tiba berteriak dan bergegas mendekat. Sepanci penuh jimat, blokir untukku. Naga gemuk menjerit keras, dan mengangkat kuali, dan jimat yang terpampang di kuali terbang bersama angin. Ledakan, bah. Panci yang penuh dengan jimat tidak dapat menahan aura hantu yang kuat dari hantu jahat, sehingga segera diledakkan. Dalam sekejap, jimat yang dikirim oleh penjaga gerbang kota tidak berpengaruh di depan roh jahat dan semuanya diledakkan. Sudah berakhir, jimat itu benar-benar tidak berguna, bagaimana kita bisa melawan roh jahat dari dunia bawah? Fei Long ketakutan dan gemetar. Aku di sini untuk melawannya. Aku punya naga api untuk membantuku. Aku tidak percaya aku tidak bisa melawan hantu. Lu Chen memegang Sangguan Jin di satu tangan dan pedang awan merah di tangan lainnya, dan hendak mengaktifkan tubuh pertempuran naga api untuk melawan roh jahat. Tapi dia tidak menyangka seberkas aurora keluar dari tubuhnya, menenangkan roh-roh jahat yang menyerbu ke arahnya. Token jimat Simen Qianshan. Lu Chen tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan jimat dari tangannya, yang persis seperti yang diberikan Duan Xin padanya. Tanpa diduga, jimat ini memiliki kekuatan yang ampuh untuk menekan hantu, dan mampu menekan roh jahat di tempatnya. Tidak bisa mendekat. Jimat itu adalah tanda yang kuberikan kepada Duan Xin. Kenapa ada di tanganmu? Sebuah cibiran datang dari dalam hutan hantu. Aku berusaha jauh-jauh, dan akhirnya menemukanmu, seorang kurcaci. Aku naga gemuk. Ketika Fei Long mendengar suara itu, dia langsung berteriak kegirangan. Naga gendut yang mana? Suara itu bertanya dengan aneh. Namong Zilong, naga gemuk meraung. Oh, ternyata kamu pengecut, mengapa kamu datang ke Gunung Zhenming? Apa yang kamu lakukan di hutan hantu? Kamu tidak datang ke tempat ini begitu saja. Kata suara itu, aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Kata Fei Long, pergilah 10 mil ke kanan dan kamu akan melihatku. Kata suara itu, pergi, hantu jahat ini masih menatapku. Teriak naga gemuk, jimatku bisa menekan roh jahat. Jika kamu menyentuh roh jahat dengan jimat itu, roh itu akan hilang. Kata suara itu, mendengar ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen mengambil jimat itu dan menyentuh hantu jahat itu. Saya melihat hantu jahat itu menatap jimat itu, matanya melotot, gemetar ketakutan. Peng, ketika jimat itu menyentuh roh jahat itu segera berubah menjadi awan abu terbang dan berhamburan bersama angin. Berjalan, setelah Lu Chen membunuh roh jahat itu, dia memegang Sangguan Jin di satu tangan dan jimat di tangan lainnya, dan berjalan ke kanan. Dengan jimat yang kuat ini, tidak ada monster yang berani membuat kerusuhan lagi. Setelah berjalan sejauh 10 mil, tiba-tiba muncul tempat terbuka di hutan lebat, yang membuat mata orang bersinar. Itu adalah ruang terbuka dengan radius puluhan kaki, dan tanahnya gelap gulita. Seperti tanah hitam yang terbakar. Di ruang terbuka tersebut terdapat 10 lubang yang berjejer berdampingan, masing-masing lubang lebarnya sekitar 1 kaki, dan lubang-lubang tersebut memiliki suasana yang seram, seolah-olah dasar lubang tersebut mengarah langsung ke kedalaman dunia bawah, dan di sana terdapat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada seseorang yang berdiri di dekat salah satu pintu masuk gua, melihat ke bawah ke pintu masuk gua, seolah menunggu sesuatu. Pria itu mengenakan jubah hitam dan berkerudung, hanya hidung dan mulutnya yang terbuka, tampak misterius. Aisan, aku sudah datang jauh-jauh, tapi kamu mengabaikanku, apa yang kamu lakukan? Melihat pihak lain tidak datang untuk menyambutnya dengan hangat, Fei Long menjadi sangat marah. Tangkap hantu, kata pria itu, ada banyak roh jahat di hutan, kenapa kamu tidak menangkap mereka? Fei Long bertanya, ada banyak jenis hantu, dan hantu jahat hanyalah salah satunya. Saya tidak menangkapnya, pria itu berkata lagi, lalu apa yang kamu kejar? Fei Long bertanya, hantu perempuan. Pria itu tersenyum tipis, sedikit dari senyuman itu, dan di akhir menambahkan, hantu wanita cantik. Menurutku kamu terobsesi dengan hantu. Kamu ingin melacurkan hantu perempuan sepanjang hari.
Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang serius? Fei Long berkata dengan marah. Menangkap hantu perempuan adalah urusanku. Pria itu sebenarnya menjawab seperti ini. Lalu berapa banyak hantu wanita yang kamu tangkap? Lu Chen memeluk Sang Guan Jin, melangkah maju dan bertanya. Malu, tahun lalu saya menangkap 2 ekor, tapi tahun ini tidak ada. Pria itu menghela nafas. 2 saja tidak cukup. Kali ini bahkan Lu Chen sangat marah sehingga dia menganggap orang ini keterlaluan. Sudah cukup, tapi sayang, semuanya mengering. Pria itu berkata dengan menyesal. Lu Chen, naga gemuk.